Gini, saya kan tanya di Sarmi itu ada Tugu Yagamata. Nah, dia bilang Yagamata itu memang satu provinsi pasukan Jepang ditugaskan di wilayah Sarmi. Iya. Dari Holmapeng sampai ke Sarmi itu Yagamata, satu batalion Yagamata. Nah, yang ada lari, dia bilang lari ke sampai ke Tor ini, itu pasukan Jepang yang ada di Jayapura, Sentani, dikempur dari udara. Di sini semua kan pilotnya semua di darat, lari satu kali rombongan 6.000 personil. Ya, 9.000. Nah, ya bahasanya dulu itu di saya itu 6.000 personil. Yang saksi hidup yang ada di Jepang masih ada hidup sekitar 200 personil. Nah, termasuk ada beliau satu ikut bekas tentara Jepang. Dia bilang, hutan sini saya hampir beberapa tahun sembunyi dalam hutan. Beliau itu ini, kaki ini patah semua, tinggal kaki besi semua ini. Nah, itu dia sempat ke sini. Jadi dia bilang, kita terlepas provinsi kita itu di Sarmi Yagamata dengan ini. Saya lupa nama provinsinya waktu itu, saya lupa catat itu. Bahwa memang pasukan yang ada di Jayapura kan gabungan orang ya itu Yamagata, Akita, Aomori, Iwate. Nah, biasanya perwakilan Jepang yang ada di Jayapura waktu itu, karena digempur katanya dari udara. Nah, kaburlah lari sepanjang alur Guai ke pantai sampai naik di Biri. Wih, tadi bilang Guai. Itu nama desa yang penting, Guai. Guai kan dari sana larinya ke sampai Sarmi. Sampai di Guai itu Bonggo ke sana jauh. Tahu sekali, beliau tahu itu. Jadi dia memang waktu itu dia bawa ini peta. Peta ada semua. Pertama dia bawa peta, tapi peta ya bawa itu masih peta Indonesia, sudah peta Indonesia. Dia ambil peta asli. Memang bahasa Samanente ini tidak ada, jadi saya lihat petanya di situ. Dirjang, saya bilang ini peta Belanda ini. Dirjang itu peta Belanda, Samanente ini. Kalau Samanente ini sudah Indonesia. Tapi kalau namanya di peta Dirjang, masih Belanda punya. Nah, itu Belanda. Karena di misionaris dulu saya lihat di situ di peta udara ini. Kalau kita bilang Samanente dia tidak mengerti. Samanente itu di mana? Toratas di mana? Nanti kalau dia bilang Dirjang, oh berarti itu Toratas. Toratas itu Dirjang. Oke, kembali cerita yang tadi rombongan Jepang tahun 2003, mereka sempat membawa tempat air. Ya, ada bekas-bekas peninggalan. Arti kata kalau tulang beruang tidak dibawa, tidak ketemu. Tulang tidak. Memang waktu itu ada rencana pencarian tulang seperti di Wakde dulu, di Pulau Wakde, Yamna. Nah, jadi saya bilang bulan berapa waktu saya masih di Sarmi, rombongan Jepang ke Yamna mengumpul tulang, tapi dilengkapi dengan alat. Nah, alat itu bisa berbicara bahwa inilah tulangnya Amerika, ini tulangnya pribumi, inilah tulangnya Jepang. Tuh, itu tidak bisa sebetulnya. Oke. Kata mereka sudah ya oke. Cuman bisa membedakan antara tulang Asia dengan tulang Barat. Oh gitu. Tapi di situ waktu dia bawa di Sarmi itu kan banyak tulang Pak, karung-karung di bawah. Itu dibedakan antara tulang gitu. Asia sama Barat. Sampai dia bilang terkumpul satu bentuk rangka. Ya, satu rangka. Nah itu. Jadi dia waktu itu dia mau cari tulang di Tor ini. Ya, di Tor yang saya bilang di Desa Dangkeng. bahasa orang di Papua ini rumah Koari, berarti rumah adat. Nah, di Dangkeng. Akhirnya penduduk lokal di situ berpindah ke sebelah sungai. Jepang duduki. Nah, disinilah ini Jepang katanya waktu cerita orang-orang kampung ini mengatakan bahwa di sini orang Jepang berkumpul sisa-sisa yang dari gempuran udara. Nah, sebagian lari turun di jalan yang tadi lalui yang ada rumah sakit itu. Nah, di orang bilang sungai apa? Sebelumnya Markas Angkatan Laut. Yang ini campnya dulu perusahaan di Ebram ini. Nah, di situ menyebar sampai bergabung masuk di Sarmi Kota. Jepang dong. Nah, itu. Jadi di situ ada memang bekas-bekas kolang kayak kolam bom, kumpulan udara itu ada. Nah, pada prinsipnya waktu itu masyarakat temukan ada helm Jepang, ada peples,
minum yang dari aluminium itu tulisan Iya. kita cuci bersih baru lihat di pantainya itu ada tulisan Jepang. Sempat diambil gambar kamera itu. Nah, dengan sangkur tapi sepatah tapi sangkur Jepang. Ada tulisan Jepang. Bahwa ini menandakan Benar adanya. orang Jepang pernah bermukim di daerah di bukit ini. Hanya waktu itu dia mau cari tulang. Saya bilang kalau mau cari tulang makan waktu. Harus kita buka camp di sini. Baru kita panggil masyarakat Toratas. Memang sempat kita korek-korek. Iya. Ya namanya hutan ini daun kan numpuk, daun kering numpuk. Nah, jadi kalau memang mau mencari akan dibersihkan dulu ini daun-daunnya, pencarian tulang ini. Jadi saya bilang makan waktu. Dia bilang heli bisa turun. Memang agak rawang apa tempat itu, kita masuk rawa-rawa baru naik bukit. Naik bukit itu. Saya bilang kalau dia bilang heli, saya bilang bisa, tapi dibuka dulu hutan ini. Pernah itu helipad ke bawah. Ada helipad karena heli kan paling-paling itu kalau sedikit aja sudah nggak bisa dia nggak Jadi saya bilang bisa dibuka tapi helipad harus kita bikin macam bepak apa. Camp kan, camp untuk pencarian. Jadi maksudnya dulu itu yang Tatako jika sudah ditemukan macam ada tulang, mungkin nanti gambar-gambar yang ada di perjalanan ini, nanti katanya di Jepang dia bikin satu iklan di TV bahwa kami sudah menemukan lokasi pelarian orang Jepang di daerah ini. Nah, mungkin anak cucu mau datang wisata melihat sembahyang seperti yang ada di Sarmi. Selalu orang Jepang datang sembahyang, panggil rohnya kembali. Nah, tujuannya katanya begitu. Jadi pernah saya kawal, ini semua masyarakat ada ikut pada waktu itu. Itu waktu itu sampai di Dangkeng atau apa? Dangkeng. Sampai di Dangkeng, tidak ke atas lagi. Tidak, nanti kan bukit ini gunung, bukit kecil. Iya. Lari ke bawah Sungai Bir. Bir kan Bongo. Iya. Termasuk dari Burting. Ya, artinya Bir toh Bir. Nah, kan di situ Itu yang di Bongo. di peta itu ada tertulis di bawahnya bukit begini, di bawah alur sungai mengatakan Sungai Bir. Menyeberang Sungai Bir naik adalah di bukit situ. Di bukit inilah bermarkas bertahun-tahun bertahan di situ. Titik terakhir markas di situ, nanti dia menyeberang Kalitor di bawah ini, lari menyeberang ke Sarmi. Kalau Dangkeng sama desa Bufare lama, itu satu atau dekat? Yang mana? Desa apa? Desa Bufare. Kan nomor. Bupare Taminambor. Itu masih bahasa Belanda. sekarang yang Nambor namanya. Iya, Taminambor ini Tagompo. Togompo, sekarang Togompo. Oh, itu Sekarang yang Togompo. jadi Bufare nama lama. Iya. Ya, itu nama peta-peta Tapi dulu. Bufare itu sekarang terletak di sebelah sini. Ini sungai. Dia sudah daratan sini Kampung Baru. Tapi kampung lama di sebelah Sebelah. sana. Sebelah Nah, sungai. sebetulnya seperti Bapak bilang, Pangkalan itu bukan Pangkalan, tapi pusat pengumpulan tentara Jepang yang lari dari Ya, Jayapura dari Jayapura. justru di Bufare, bukan di Dangkeng. Dangkeng juga ada, tapi pusatnya di Bufare. Iya, artinya gini. Iya. Ini orang Beli- ini. Ini yang Oi, akhirnya datang juga. Siapa? harus itu perintah. Jadi gini. Iya. Ini kan dari alur sungai gini. Iya. Menurut orang kampung ini alur sungai. Iya. Sungai Bire ini. Di sini kan ada lari naik di Dangkeng di rumah Kuari sini. Sebagian lari naik ke atas. Nah, ada juga di Bodem itu pernah konon cerita masyarakat naik di Bodem. Nah, Bodem jauh dari sini. Bodem jauh. Kalau untuk jalan Harus kaki, ikut dari Taka. wah itu rawa-rawa lintal-lintal pol. Tapi peninggalannya dia tidak tentukan ini meninggal sini. Tapi di waktu itu kan dia Menyebar di Hutan-hutan ini. hutan teratur dia menyebar. Tapi istilahnya markas dia bikin markas berkumpul menurut cerita konon orang sini. Di sini sudah Dangkeng. di Dangkeng. Kampung Dangkeng. Nah,